Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Ini sudah puasa keberapa sih ya? Sampai lupa karena nggak ngitung-ngitung. Udahlah dikerjain aja puasanya. Nanti kan kalau sudah waktunya kita pasti lebaran juga ya. Oke, kali ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang isinya seperti ini. Selamat siang Mbak Ika. Saya TKW dari Indonesia. Saya mau tanya, kalau saya sudah bikin SPLP, terus saya diajak bos saya pergi ke KL naik pesawat, apakah bisa? Saat ini saya bekerja di Kucing. Terima kasih Mbak. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, apakah bisa terbang dari Kucing ke KL pakai SPLP? Jawabannya tidak bisa. Dan jika tetap nekat terbang ke KL dari Kucing, sangat besar kemungkinannya Anda akan ditangkap oleh immigration. Loh, kok bisa ditangkap sih? Apa alasannya? Jadi ada beberapa alasan yang sangat mendasar. Alasan yang pertama adalah SPLP itu bukan paspor. SPLP hanya pengganti paspor. Kepanjangannya SPLP aja kan, surat perjalanan laksana paspor. Namanya laksana artinya umpama, bagaikan. Artinya SPLP ini hanya umpama paspor saja atau bagaikan paspor, bukan sebenar-benarnya paspor. SPLP dipakai untuk pulang ke Indonesia dan SPLP ini hanya berlaku untuk satu kali perjalanan saja. Setelah SPLP dipakai, SPLP-nya tidak akan bisa dipakai untuk ke negara manapun. Tidak bisa dipakai berkali-kali seperti halnya paspor, dan SPLP bukan untuk jalan-jalan, hilir mudik ke sana kemari, itu tidak bisa. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk bisa tinggal di Malaysia ini, kita sebagai warga negara asing memerlukan visa izin tinggal. Kita tidak bisa menetap sesuka-suka kita tanpa ada izin, karena Malaysia bukan negara kita. Begitu juga untuk bekerja di Malaysia, kita memerlukan banyak dokumen perizinan untuk bisa mencari uang di Malaysia ini. Ada yang namanya permit, ada yang namanya pas lawatan kerja sementara. Kita harus ada hasil FOMEMA, kita harus ada insurance yang didaftarkan di Perkeso, dan lain-lain. Nah, di dalam SPLP ini, kita tidak ada semua tuh perizinan yang saya sebutkan barusan. Karena SPLP juga tidak akan bisa mendapatkan izin kelulusan itu semua. Karena salah satu syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan di Malaysia, ya paspor, bukan SPLP. Kemudian alasan yang ketiga, ini alasan yang paling penting sekali ya menurut saya yang bisa membuat Anda ditangkap. Yaitu untuk terbang dari Kucing ke Kuala Lumpur, kita akan melewati pintu pemeriksaan immigration. Dan kita harus menyerahkan paspor yang memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sah. Baru kita dibiarkan lewat. Kalau Anda menyerahkan buku SPLP, langsung deh ditangkap di tempat. Karena kita tidak punya izin apapun di Malaysia ini. Jadi di Bandara Kucing itu nih ya, semua penumpang entah itu warga asing atau warga negara Malaysia yang orang semenanjung, sebelum naik pesawat, kita harus melewati konter pemeriksaan immigration dan wajib menyerahkan paspor. Untuk warga negara Malaysia sendiri yang orang semenanjung nih, hanya mendapatkan izin untuk tinggal di wilayah Sabah Sarawak itu hanya 90 hari saja. Lebih dari 90 hari, mereka harus punya izin tinggal atau juga izin kerjanya. Nah, mungkin hal ini banyak yang tidak tahu ya, kok perjalanan di dalam negara Malaysia ada pemeriksaan immigration juga sih? Kan masih sama-sama satu negara. Emang ini negaranya beda? Kan masih di dalam Malaysia gitu. Nah, ini nih unik banget. Dan keunikan ini nih wajib kita tahu sebagai warga negara asing. Sebenarnya penjelasan itu bisa panjang kali lebar. Kenapa? Kok seperti ada dua negara gitu? Dan hal itu bisa Anda cari sendiri lah ya di internet. Kenapa antara wilayah semenanjung ini dengan Sabah dan Sarawak itu memiliki banyak cerita sejarah yang melatar belakanginya. Intinya, Sabah Sarawak itu memiliki otoritas pengaturan wilayah yang setingkat negara. Karena dulu-dulu tuh, Kesultanan Sarawak dan Sabah itu bersikeras untuk mempertahankan kedaulatan imigrasinya, terutama untuk melindungi lapangan pekerjaan bagi warga lokal dari mencegah kemungkinan migrasi pekerja dari wilayah semenanjung. Dan kesepakatan yang unik ini nih terus dipertahankan hingga sekarang. Mungkin yang orang Malaysia yang nonton dan lebih paham mengenai hal ini, kenapa seperti ada dua negara yang berbeda, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar juga sebagai tambahan informasi tentunya untuk saya. Jadi jangankan kita nih warga asing, warga negara Malaysia sendiri yang dari semenanjung Malaysia untuk keluar ataupun masuk Sabah dan Sarawak juga harus pakai paspor. Apalagi kita yang orang asing. Begitu juga untuk kerja, warga negara Malaysia yang orang semenanjung ini nih wajib punya izin kerja di Sabah Sarawak. Apalagi kita yang warga asing. Beda banget kan dengan di Indonesia,
di Indonesia mah kita bisa bebas pergi ke mana aja, ke provinsi mana aja tanpa pakai paspor, cukup pakai KTP aja. Di Indonesia kita bebas tinggal dan bebas bekerja dari ujungnya Indonesia ke ujungnya Indonesia. Mulai dari Indonesia Timur, Barat, Utara maupun Selatan kita bebas, tidak perlu pakai paspor dan tidak perlu izin kerja. Nah, di Malaysia ini tidak bisa seperti itu, lebih banyak aturan yang mengikatnya. Oke, jadi untuk yang mempertanyakan hal ini, jangan sekali-sekali melewati pintu imigresen Sabah Sarawak untuk ke Malaysia tanpa punya paspor dan izin kerja yang sah. Kecuali kita masih punya izin melancong yang 30 hari itu. Karena jika Anda nekat melewatinya, Anda pasti ditangkap karena menjadi pendatang asing tanpa izin. Apalagi kalau Anda perginya juga sama majikan. Majikan Anda pun juga bisa kena tuh, ditangkap juga karena mempekerjakan warga asing tanpa izin. Dan kalau kita ditangkap, tidak akan mungkin majikan kita mau menolong untuk mengeluarkan kita. Diri kita inilah sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita yang akan menjalani hukuman penjara itu. Jadi sudahlah, jangan masuk ke Semenanjung dengan hanya modal SPLP. SPLP itu untuk pulang, bukan untuk jalan-jalan. Oke, jadi begitu ya. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nggak terasa 18 hari lagi ya kita lebaran. Bener nggak sih? Oke, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.